Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat. Kita sudah memasuki mata atau bab baru di dalam buku ini. Ini bab 5 tentang Indonesia dalam panggung dunia. Kita akan membahas sebelum itu kita mengingatkan kembali bahwa tentang bab yang keempat yang kemarin tentang sistem dan struktur politik perekonomian Indonesia dalam reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Oke. Nah, kita akan membahas tentang bab 5 di dalam pertemuan ini atau dalam tatap muka hari ini. Pada tahun 1948, sebagai wakil presiden merangkap Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Muhammad Hatta memberikan keterangan kepada pekerja akademik tentang kedaulatan politik negara Indonesia saat itu. RI menghadapi berbagai rintangan yang tidak stabil dan tidak sedikit perundingan dengan Belanda saat itu. Dalam Komisi 3 negara dari PBB terancam terputus. Sementara itu, kaum oposisi yang dimotori Front Demokrasi VDR yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin, musuh telah menambah buruk situasi dalam kondisi politik dalam negeri saat itu dengan berbagai tuntutan antara lain mendesak pemerintah RI untuk membatalkan perjanjian Renval. Notabene dibuat dan disepakati oleh kabinet Amir Syarifuddin. Nah, perubahan sikap Amir Syarifuddin ini terkait dengan eranya terjadi perubahan politik komunis di internasional. Politik ini juga memperburuk situasi pada masa itu, yang pada masa ini terjadi perang dunia menganut doktrin Dimitrov garis lunar, yang mengizinkan pihak komunis bekerjasama dengan kapitalis dan memerangi fasis. Namun kebijakan ini berubah seiring munculnya perang dingin. Setelah berakhirnya perang dunia II antar blok barat dan dipimpin Amerika Serikat, blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Mengenai pertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, sejak keterangan Hatta tersebut, politik luar negeri RI tersebut yang disebut politik bebas dan aktif. Bebas artinya menentukan jalan sendiri, tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Tidak itu blok itu, tidak. Aktif artinya ikut serta secara aktif dalam menciptakan perdamaian dunia semua bangsa. Jadi ini perdamaian dunia untuk semua bangsa. Gak semua bangsa ini. Dalam keterangan pemerintah di hadapan sidang BPKNP tanggal 2 September 1948, Bung Hatta selaku Perdana Menteri mengatakan, pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia merupakan amanat paragraf keempat preambel Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia harus turut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang politik luar negeri secara utuh dalam bab ini, kita akan membahas tentang landasan politik luar negeri dalam pelaksanaan sejak tahun 1948 hingga masa reformasi. Selain itu, Indonesia aktif pada dunia nasional. Landasan ideal konstitusi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Jadi, apa itu politik luar negeri bebas aktif? Nah, kita akan membahas landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman. Pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Muhammad Hatta menyebut sebagai salah satu faktor yang membentuk politik luar negeri Indonesia. Kelima sila termuat dalam Pancasila berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan Indonesia berbangsa dan bernegara yang ideal mencakup seluruh
di kehidupan manusia saat ini kan. Hatta lebih mengatakan bahwa Pancasila merupakan salah satu objek yang berpengaruh atas politik luar negeri saat ini. Saat ini juga masih pakai pedoman berupa Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang paling unik di dunia karena tidak ada lagi ideologi macam itu. Nah, sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik negeri Indonesia adalah pembuka Undang-Undang Dasar Ania ke pertama. Ini adalah yang pertama ya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu dengan kepri kemanusiaan dan kepri keadilan alinea keempat dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam ini kita bisa menyimpulkan bahwa politik Indonesia juga berperan dalam membataskan penjajahan di atas dunia ini. Karena dulu Indonesia juga kena jajahannya. Dulu Indonesia termasuk dalam negara yang pernah dijajah oleh sebuah negara. Tujuan politik luar negeri ini atau tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertentu dalam pembuka undang-undang alinea keempat. Kemudian agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalkan dalam politik Indonesia, maka setiap periode pemerintah menetapkan landasan operasional politik luar negeri yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Sejak awal kemerdekaan hingga masa Orde Baru, melalui maklumat dan pidato Presiden Soekarno 1 November 1940 yang isinya adalah politik damai, berdampingan, dan tetangga baik. Selanjutnya, pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 dan tahun 65, landasan operasional politik Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang 1945. Tujuan jangka pendek dan jangka panjang tidak lepas dari Indonesia sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan seperti yang saya bilang tadi yang kemarin. Walaupun Indonesia sudah merdeka, walaupun kita sudah merdeka, belum tentu kita merdeka secara luas. Ingat, mereka belum tentu merdeka. Sebab negara-negara yang imperialis dari kolonial barat masih ada berusaha menanamkan pengaruh Indonesia berusaha menghindari keterpihakan pada dua blok dan bersenjata dan masuk menjadi anggota non-blok dan dia netral. Indonesia jadi non-blok sekarang. Pedoman pelaksanaan manifesto politik Manipol Indonesia berdasarkan pada amanat tahun 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama Janda Revolusi Kita, yang menetapkan penegasan mengenai cara pelaksanaan manipul di bidang politik negeri. Politik yang tidak netral menjadi penonton yang tidak tanpa prinsip. Maksudnya negara-negara ini cuma menonton saja Indonesia ini tahu kan? Manipul Janda Revolusi Kita merupakan embrio kelahiran serta doktrin baru, yaitu tidak terbagi dalam blok barat, blok timur dan blok Asia. Nah, anak-anak, tahu gak? Nevos merupakan kekuatan baru yang sedang bangkit. Nah, apa itu Nevos, anak-anak? Nah, tolong. Oke, benar. Nah, kita akan lanjutkan lagi kan. Nah, jadi Nevos itu sementara itu. Nevos adalah kekuatan baru yang baru bangkit pada masa itu. Ada juga All Devon, merupakan kekuatan yang sudah mapan. Di All Devon. Nah, beda kan? All, tua, Nevos. Tua Nevos. Kekuatan yang sudah lama tapi sudah bangkit pada saat all-nya. Pada masa Orde Baru, landasan operasional Indonesia kemudian semakin terperdagang dalam beberapa peraturan formal. Satu, bebas aktif, anti imperialisme dan kolonial dalam segala bentuk manifestasi dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Dua, mengabdi kepada kepentingan nasional. Bukankah begitu? Amanat dan juga penelitian rakyat.
Terus ada juga landasan operasional kebijakan politik luar negeri RI yang diperlukan lagi dalam MPRR nomor 5 MPR 1973 tentang garis besar hukum negara 22 Maret 1973 yang isi terus melaksanakan politik negeri yang bebas aktif dengan mengabdi kepada kepentingan nasional, khusus hubungan ekonomi, mengambil langkah untuk menetap stabilitas Asia Tenggara dan juga Pasifik Barat Daya, mengembangkan kerjasama yang bermaksud dengan mengabdi dan juga membantu negara yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya tanpa mengorbankan kepentingan dan kedaulatan nasional. Nah, salah satunya adalah politik luar negeri bebas aktif, adanya lahir politiknya dulu. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai politik luar negerinya. Akan tetapi pada masa itu ya sudah memiliki landasan yang jelas. Akan tetapi pada masa tersebut, politik luar Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas ya, jelas. Satu, memperoleh pengakuan internasional. Dua, memperdayakan mereka RI. Tiga, mengusahakan serangkaian diplomasi dari penyelesaian ke negara ini, negara ini. Dengan menggunakan bantuan negara ketiga dalam bentuk God Office atau mediasi juga menggunakan jalur PBB. Nah, PBB. Ini pernah masuk PBB loh. Dalam perang dingin yang berkenjamu antara blok barat dan blok Uni Soviet Timur. Nah, beda kan blok Amerika, itu blok barat. Kapitalis, blok Uni Soviet itu blok komunis. Pada masa berdirinya negara Indonesia memiliki sikap yang tidak memihak pada salah satu blok, sentral, netral. Memihak dua, kapitalis, komunis, bergabung, sejak kita di antara tengah-tengahnya. Bergabung mereka itu berperang ideologi pada masa itu. Keinginan Indonesia pada awal kemerdekaan itu tidak memihak dalam perang dingin tersebut untuk meredakan ketegangan yang ada, juga latar belakang kepentingan nasional. Oleh karena itu, keterikatan pada salah satu kubu blok yang belum tentu akan mendatangkan keuntungan bagi pejuang kemerdekaannya. Karena pada waktu itu negara-negara dari blok barat Amerika masih ragu mendukung perjuangan Indonesia menghadapi Belanda yang sudah masuk dari blok barat. Di lain pihak, pemimpin Indonesia juga saat itu masih ragu, belum memastikan apa tujuannya. Apakah begini, apakah begitu? Kan gak gitu kan. Nah, harus harus ada dukungan yang harus diberikan oleh negara Timur terhadap perjuangan mereka Indonesia di forum PBB. Selain itu, Indonesia pada saat itu disibukkan oleh usaha mendapatkan pengakuan atas kedaulatannya. Jadi pada masa itu, Indonesia belum juga merdeka walaupun sudah diplomasi. Pada saat itu kan ada perjanjian apa tuh? Peristiwa Dengkan apa namanya? Gua lupa. Ya, itulah. Ada tuh pemuda menculik Soekarno dan akhirnya mengumumkan kemerdekaannya lewat proklamasi. Nah, belum juga 17 Agustus itu belum juga diakui kedaulatan Indonesia kita. Masih ada Belanda yang masih menentang. Secara resmi politik Indonesia baru mendapatkan bentuk pada saat Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan kedatangan kepada BPKNP Badan. BPKNIP itu ada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengenai kedudukan politik Indonesia pada bulan September 1948. Pada saat itu mengatakan bahwa tetapi mestilah kita bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan bangsa negara kita harus memilih antara pro Rusia dan pro Amerika. Apakah tidak ada pendirian yang lain yang harus kita ambil dan mengejar cita-cita kita? No. Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita menjadi objek dalam pertarungan politik Indonesia, melainkan kita menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya. Nah, sikap demikianlah ini yang menjadi dasar politik luar negeri Indonesia, yang biasa disebut dengan istilah bebas aktif. Sejak Muhammad Hatta menyampaikan pidato berjudul Madayung antara dua karang depan sidang BPKNP
pada bulan September 1948, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif yang dipahami sebagai sikap dasar Indonesia yang menolak masuk salah satu blok negara superpower. Superpower. Superpower dulu kan ada Uni Soviet atau Rusia. Sekarang kan Amerika Serikat tuh negara superpower. Menentang pembangunan pangkalan militer asing dalam negeri serta menolak keterlibatan dalam fakta pertahanan negara. Namun Indonesia tetap berusaha aktif terlibat dalam setiap kemerdekaan kedatangan Indonesia atas pembuka undang-undang. Sekarang kita diskusi dalam kelompok ya, diskusi dulu. Kita diskusi tentang kandungan dalam pembuka Undang-Undang 1945. Jelaskan kaitannya dengan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Nah, oke, sudah sampai di sini aja pembahasan kita anak-anak. Nah, saya akan memberikan sebuah tugas, tapi sebelum itu anak-anak perhatikan dulu ya anak-anak. Anak-anak dulu perhatikan. Apakah anak-anak paham apa yang saya jelaskan di awal sampai akhir anak-anakku? Kalau tidak paham, boleh tanya di mana yang nggak paham. Nah, kalau sudah paham, kita beri soal dulu. Soalnya mudah ya. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan sebutkan 2 alasan mengapa prinsip tersebut menjadi landasan ideal dalam hubungan internasional. Tulis ya, nak. Jelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip politik negeri Indonesia. Nah, 2. Bandingkan peran Indonesia dalam politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin reformasi. Menurut periode mana yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap perdamaian dunia? Jelaskan alasannya. Nah, tuliskan sikap positif apa yang ditunjukkan oleh seorang pelajar ketika membahas kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Berikan minimal 2 contoh sikap yang dapat kamu terapkan dalam kegiatan diskusi kelas hari ini. Buatlah rangkuman struktur minimal 8-10 baris mengenai peran Indonesia panggung dunia, mencakup prinsip bebas aktif, contoh kebijakan luar negeri, dan kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian. Nah, ada tugas yang harus gimana ya? Tugas ini adalah tugas yang mengasah perilaku kalian. Dari hasil materi yang sudah dipelajari, susunlah sebuah kesimpulan akhir minimal 1 paragraf yang menjelaskan bagaimana politik luar negeri berkontribusi secara nyata dalam menciptakan perdamaiannya. Jadi di sini maksud nomor 5 ini dari hasil materi yang sudah dipelajari, susunlah sebuah kesimpulan akhir minimal 1 paragraf. Itu adalah semua penjelasan saya itu dirangkum jadi 1 paragrafnya, nak. Dari A sampai Z tadi saya jelaskan disimpulkan 1 paragraf yang menjelaskan, tapi itu harus adanya ya, harus ada materinya harus sinkron sama yang di ujungnya. Ini yang menjelaskan bagaimana politik luar negeri Indonesia berkontribusi secara nyata dalam menciptakan perdamaiannya. Oke, sudah ya, nak. Oke, nak. Setelah ini kita tutup dulu bukunya dan juga beri salam, berdoa dulu sebelum pulang. Sudah pulang nih, kita berdoa dulu pada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan masing-masing. Sudah ya, nak. Kita akan berjumpa di pertemuan yang akan datang.